Welcome to Edukarum. Ayo berpetualang bersama Edukarum. Analisis anion. Sebelum kita mengenal analisis anion, kita mengenal dulu apa itu analisis. Analisis kimia. Analisis kimia adalah cabang dari ilmu kimia yang fokus untuk menganalisis cuplikan material atau senyawa untuk mengetahui komposisi, struktur, dan fungsinya. Kimia analisis telah dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu untuk menganalisis beberapa senyawa kimia, baik itu senyawa yang organik maupun senyawa yang anorganik. Kimia analisis juga digunakan untuk menganalisis senyawa kimia yang bersifat racun dan berbahaya bagi tubuh. Dalam analisis kimia terbagi menjadi dua, yaitu analisis kimia kualitatif dan analisis kimia kuantitatif. Pada analisis kimia kualitatif, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih unsur atau senyawa, baik itu yang organik maupun yang anorganik. Pada analisis kimia kuantitatif, tujuannya yaitu untuk menentukan seberapa banyak jumlah suatu unsur atau senyawa dalam sebuah cuplikan. Analisis kimia kualitatif. Terdapat beberapa jenis kimia kualitatif. Yang pertama, jenis analisis kualitatif berdasarkan jumlah sampel. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, analisis makro. Dikatakan analisis makro jika berat sampelnya yaitu 0,5 sampai 1 gram atau volume sampelnya yaitu 20 ml. Yang kedua, analisis semi-mikro. Dikatakan analisis semi-mikro jika berat sampelnya yaitu 0,05 gram atau volume sampelnya yaitu 1 ml. Dan yang ketiga yaitu analisis mikro. Dikatakan analisis mikro jika berat sampelnya yaitu 0,005 gram atau volume sampelnya yaitu 0,1 ml. Berikutnya jenis analisis kualitatif ion berdasarkan muatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu analisis anion dan analisis kation. Analisis kualitatif anion. Apa sih tujuannya digunakan analisis kualitatif anion? Analisis kualitatif anion digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi jenis atau keberadaan anion tertentu dalam suatu sampel. Klasifikasi anion. Anion diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A yaitu jenis golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan asam. Ini artinya golongan anion jika direaksikan dengan asam, maka sampel tersebut akan menguap atau menghasilkan uap. Pada golongan A terbagi menjadi dua, yaitu golongan A bagian A dan golongan A bagian B. Pada golongan A bagian A, golongan anion ini menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam klorida encer dan asam sulfat encer. Ini artinya jika golongan anion direaksikan dengan asam encer dan menghasilkan gas, maka golongan tersebut dapat dikatakan golongan A bagian A. Dan sampel tersebut dapat diduga mengandung CO32- atau karbonat, SO32- atau sulfit, S2O32- atau tiosulfat, NO2- atau nitrit, ClO- atau hipoklorit, CN- atau sianida, dan OCN- atau sianat. Pada golongan A bagian B, golongan anion ini menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam sulfat pekat. Ini artinya jika golongan anion direaksikan dengan asam pekat dan menghasilkan gas, maka dapat digolongkan menjadi golongan A bagian B. Maka sampel tersebut dapat diduga mengandung klorida atau F-min. Maka sampel tersebut dapat diduga mengandung F- atau klorida, Cl- atau klorida, Br- atau bromida, I- atau iodida, NO32- atau nitrat, bromat, COO-, CH3COO- atau asetat, dan C2O42- atau oksalat,
ClO4- atau perklorat, MnO4- atau permanganat, BrO3- atau bromat, heksasianoferat 2 dan heksasianoferat 3, FeCN4H2O2-, FeCN4H2O- dan FeCN4H2O3, SCN- atau tiosianat, tartat, dan sitrat. Golongan B. Jenis golongan ini yaitu jenis golongan anion yang bereaksi di dalam larutan. Terbagi menjadi dua, yaitu golongan B bagian A dan golongan B bagian B. Pada golongan B bagian A, golongan anion ini akan mengalami reaksi pengendapan atau menghasilkan endapan. Disebut golongan sulfat apabila membentuk endapan bila direaksikan dengan larutan BaCl2 atau barium klorida dalam kondisi basa. Ini artinya, jika sampel dilarutkan dalam larutan BaCl2 atau barium klorida dalam kondisi basa, lalu membentuk endapan, maka sampel tersebut tergolong golongan sulfat. Dan disebut golongan klorida apabila membentuk endapan bila direaksikan dengan larutan AgNO3 atau perak nitrat. Ini artinya, jika sampel dilarutkan dalam larutan AgNO3 atau perak nitrat lalu membentuk endapan, maka sampel tersebut tergolong golongan klorida. Pada golongan B bagian B, golongan anion ini mengalami reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Golongan anion ini misalnya manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Secara umum, anion digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan sulfat. Contohnya SO42- atau sulfat, CO32- atau karbonat, PO43- atau ortofosfat, CrO42- atau kromat, C2O42- atau oksalat, SO32- atau sulfit, ASO43- atau arsenat. Yang kedua adalah golongan klorida atau halida, contohnya Cl- atau klorida, Br- atau bromida, I- atau iodida, SCN- atau tiosianat, dan S2- atau sulfida. Yang ketiga adalah golongan nitrat, contohnya NO3- atau nitrat, NO2- atau nitrit, ClO3- atau klorat, C2H3O2- atau asetat. Uji identifikasi terhadap klasifikasi anion. Yang pertama, deteksi terhadap adanya anion-anion asam yang mudah menguap. Langkah kerjanya yaitu diambil 2 ml sampel, kemudian ditambahkan 3 ml H2SO4 atau asam sulfat dengan konsentrasi 3 molar. Konsentrasi 3 molar ini artinya bersifat encer, maka pelarutnya itu adalah asam encer. Kemudian dicampurkan hingga homogen dan amati perubahannya. Jika menghasilkan tidak berbau atau tidak beraroma, maka sampel tersebut dapat diduga mengandung CO32-. Apabila berkonsentrasinya sedang, maka akan menghasilkan CO2 dengan buih-buih. Maka sampel tersebut dapat diduga mengandung CO32-. Atau jika sampel direaksikan dengan asam encer, kemudian menghasilkan gas SO2 dengan ditandai bau belerang terbakar, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung SO32-. Atau sampel tersebut jika direaksikan dengan asam encer, kemudian menghasilkan gas H2S dengan ditandai bau seperti telur busuk, ini menandakan adanya sulfida, maka dapat diduga bahwa sampel tersebut mengandung S2-. Atau jika sampel kemudian direaksikan dengan asam encer dan menghasilkan asam asetat dengan ditandai bau cuka, maka dapat diduga bahwa sampel tersebut mengandung C2H3O2-. Larutan asetat yang terlarut berbau jika tidak ada SO2 atau H2S.
Namun jika ada SO2 atau H2S, maka sulit untuk dideteksi. Jadi jika sampel ditambahkan asam encer, kemudian menghasilkan tidak berbau atau tidak beraroma, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung CO32-min. Apabila menghasilkan bau belerang terbakar, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung SO32-min. Apabila menghasilkan bau seperti telur busuk, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung S2-min. Dan apabila menghasilkan bau cuka, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung C2H3O22-min. Bila kesimpulannya tidak terjadi karena berada dalam larutan dingin, maka solusinya adalah panaskan tabung reaksi di penangas air selama 5 menit. Mengapa harus dipanaskan terlebih dahulu? Karena proses pemanasan akan meningkatkan laju reaksi. Maka beberapa akan menghasilkan gas hijau kekuningan atau larutan kuning. Lalu periksa baunya. Pada larutan pekat atau padatan, anion mudah dideteksi kecuali asetat yang berbuih. Adanya nitrit akan terlihat gas NO2 dengan ditandai berwarna coklat dan larutan biru. Dan jika adanya klorat, akan terbentuk gas hijau kekuningan dan larutan kuning. Berikutnya, deteksi terhadap adanya anion-anion peroksidasi. Langkah kerjanya, 1 ml sampel ditambahkan 1 ml HCl atau asam klorida dengan konsentrasi 6 molar dan 1 ml Ki atau kalium iodida dengan konsentrasi 0,1 molar. Jika ada anion pengoksidasi, maka akan ada warna coklat atau kuning dari I2. Jika warna tidak terlihat, maka panaskan dalam penangas air selama 5 menit dan amati perubahannya. Jika perubahannya terbentuk warna coklat, maka konsentrasinya tinggi. Jika terbentuknya warna kuning, maka konsentrasinya rendah. Jika dalam keadaan dingin bereaksi lambat, tapi cepat dalam keadaan panas setelah 15 detik dalam penanganan air, atau apabila dalam keadaan dingin namun cepat membentuk I2, maka sampel tersebut dapat diduga mengandung NO2-min atau CrO42-min. Atau jika dalam keadaan dingin tidak ada reaksi, namun menghasilkan warna jika dipanaskan, tapi setelah 2 menit di dalam penangas air, maka sampel tersebut dapat diduga mengandung NO3-min. Jadi, jika sampel ditambahkan HCl, kemudian ditambahkan Ki, namun dalam keadaan dingin, dan lambat menghasilkan warna coklat atau kuning, namun jika dalam keadaan panas, 15 detik dalam penanganan air langsung berubah warna, maka sampel tersebut dapat diduga mengandung ClO3-min. Namun, apabila dalam keadaan dingin tidak bereaksi, namun dipanaskan di dalam penanganan air selama 2 menit, dan terbentuk warna coklat atau kuning, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung NO3-min. Dan jika sampel ditambahkan HCl kemudian ditambahkan Ki, dalam keadaan dingin langsung terbentuk warna coklat atau kuning, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung NO2-min atau CrO42-min. Warna I2 itu sama seperti betadine, obat luka. Hadirnya I2 di dalam larutan mudah dibuktikan jika 1 ml heksan ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung yodium dan dicampur. Yodium secara istimewa larut di bagian atas lapisan heksan yang berwarna ungu. Berikutnya, deteksi terhadap adanya anion-anion pereduksi. Langkah kerjanya, diambil 1 ml sampel, kemudian ditambahkan 0,5 ml H2SO4 atau asam sulfat dengan konsentrasi 3 molar. Juga tambahkan 2 tetes KMNO4 dengan konsentrasi
0,02 molar. Kemudian diaduk. Warna dari KMnO4 itu berwarna ungu. Jika ada anion pereduksi, maka akan menghilangkan warna MnO4, yang artinya warna ungunya akan menghilang. Mn7 direduksi menjadi Mn2. Dalam banyak hal, pemutihan dapat terjadi dengan cepat. Hal ini terjadi untuk SO32-, SCN-, dan NO2-. Oke, setelah penambahan larutan yaitu H2SO4 dan KMnO4, amati perubahannya. Jika warna larutan berubah menjadi warna kuning, ini artinya dari warna ungu berubah menjadi kuning, maka sampel tersebut dapat diduga mengandung I- atau Br-. Jika sampel ditambahkan H2SO4 dan KMnO4, kemudian terbentuk endapan putih dari belerang, maka dapat diduga sampel tersebut mengandung S2-. Jika terdapat C2O4-2- atau oksalat, dalam suasana dingin tidak akan terjadi perubahan warna dari permanganat. Namun, jika dipanaskan dalam penangas air, maka terjadi perubahan warna secara cepat. Selanjutnya, deteksi terhadap anion-anion golongan sulfat. Langkah kerjanya, diambil 1 ml sampel, kemudian ditambahkan 0,5 ml HCl atau asam klorida dengan konsentrasi 6 molar, kemudian ditambahkan 6 tetes NH3 atau amonia dengan konsentrasi 6 molar. NH3 itu bersifat basa. Kemudian lebihkan sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya tambahkan 0,5 ml barium klorida dengan konsentrasi 1 molar dan 0,5 ml CaCl2 atau kalsium klorida dengan konsentrasi 1 molar. Bila terbentuk endapan, berarti termasuk golongan sulfat. Maka dapat diduga sampel tersebut mengandung SO42- atau CO32- atau PO43- atau CRO42- atau C2O42- atau SO32-. Selanjutnya, deteksi terhadap anion-anion golongan klorida. Langkah kerjanya, diambil 1 ml larutan sampel, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berukuran 50 ml. Kemudian, sampel ditambahkan 0,5 ml H2SO4 dengan konsentrasi 3 molar dan ditambahkan 2 ml air. Jika ada S2-, ditandai dengan uji sebelumnya. Larutan dididihkan selama 2 menit, kemudian ditambahkan 1 ml air dan dipindahkan larutannya ke tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 atau 3 tetes 0,1 molar AgNO3 ke dalam sampel. Jika terbentuk endapan putih atau kuning, maka sampel tersebut dapat diduga mengandung Cl- atau Br- atau I- atau SCN-. Namun, jika larutan tidak dididihkan sebelum penambahan AgNO3, sampel tersebut dapat diduga mengandung sulfida, akan ditandai dengan terbentuknya endapan hitam dari Ag2S. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.